Selamat pagi. Pagi. Salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Trio Suparman MPD, sekaligus mentor dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita pagi ini. Yang saya hormati pula penyaji materi seminar pagi ini, yakni Ibu Betty Yuliana SPD. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara dimulai dari pembukaan, kemudian inti acara yakni penyajian materi, tanggapan dari mentor, kemudian penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kelancaran pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 19 Juni 2025 adalah hari yang penting bagi Ibu Betty. Karena beliau telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Mari kita menginjak ke acara inti, yakni pemaparan dari Ibu Betty Yuliana SPD. Ibu Betty sudah siap? Silahkan memaparkan hasil seminarnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Puspitasari atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Trian Suparman MPD selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta dan sekaligus mentor saya dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan pada tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini dalam seminar yang akan saya presentasikan. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Di sini saya mengambil judul penggunaan media ular tanda dalam penanaman konsep penyelesaian materi persamaan linear satu variabel di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Betty Yuliana. Saya mempunyai NIPPK yaitu 19950112024212022. Di sini jabatan saya adalah ahli pertama guru matematika yang berunit kerja di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Latar belakang
PPPK adalah berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ASN PNS dan ASN PPPK. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN PPPK yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan LAN nomor 15 tahun 2020, pengembangan kompetensi PPPK dan keputusan Kepala LAN nomor 289/PDP.07/2020 tentang pedoman orientasi PPPK wajib memahami materi kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN yang dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course atau yang sering kita sebut dengan MOOC, dan mengikuti orientasi kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Selanjutnya, tujuan orientasi ASN PPPK. Yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN PPPK. Yang kedua, membangun pemahaman terkait visi misi dan etika instansi. Dan yang ketiga, mempersiapkan ASN PPPK menjalankan tugas sesuai nilai-nilai profesionalisme. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan orientasi, kegiatan orientasi ini pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 untuk gelombang 1 itu dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2025 hingga bulan Juni 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui LMS Soloasis bertempat di kedudukan unit kerja masing-masing. Visi misi Kota Surakarta. Untuk visinya yaitu Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Nah, ini bisa dilihat ada struktur organisasi Kota Surakarta. Jabatan tertinggi itu diperoleh oleh wali kota dan wakil wali kota, dan di bawahnya ada sekretariat daerah, staf ahli, DPRD, sekretariat DPRD, kemudian ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Nah, kebetulan di sini wali kota Surakarta saat ini dipimpin oleh pejabat wali kota Bapak Restati Ahmad Ardianto SH MKM. Nah, pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta dibantu berbagai OPD atau organisasi perangkat daerah, di antaranya adalah Dinas Pendidikan tempat penulis bernama. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan
Dan untuk misinya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan yang bermutu dan paripurna serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan. Diawali dari kepala, kemudian ada sekretariat, kelompok jabatan, terus ada subbagian, ada bidang-bidang pendidikan, seksi-seksi pendidikan, kelompok jabatan fungsional, dan yang paling bawah itu ada UPTD dan Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dian Trineta STMSI dalam mewujudkan visi misi Dinas Pendidikan dibantu lembaga di bawahnya. Di antaranya ada UPT SMP Negeri 8 Kota Surakarta sebagai instansi terkecil penulis bertugas. Selanjutnya ada visi dan misi SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Visinya adalah sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa dan menyediakan sarana untuk meraih keunggulan prestasi, karakter, dan budaya sesuai dengan potensi siswa menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini program kegiatan sekolah pendukung visi tersebut adalah: 1. Ada sekolah adiwiyata, 2. Gerakan literasi sekolah, yang ketiga sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan sekolah siaga kependudukan. Nah, di sini untuk rencana dan hasil kerja PPPK saya berdasarkan dari rapor pendidikan bagian numerasi. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, kemampuan numerasinya anak-anak kita itu baik, yaitu sebesar 95,56%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Akan tetapi capaiannya turun daripada yang tahun kemarin. Nah, di sini turunnya sebesar 4,4 dari tahun 2024. Nah, pada kompetensi subindikator di situ ada yang paling rendah ya, yang paling atas itu bisa dilihat kompetensi pada domain aljabar itu besarnya 66,37/100. Itu nilainya yang paling rendah, makanya kenapa saya mengambil isu yang akan saya angkat. Isu yang diangkat yang pertama, 1. Motivasi belajar dan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang masih rendah. 2. Rendahnya nilai numerasi rapor pendidikan SMP Negeri 8 Kota Surakarta pada domain aljabar. 3. Kurangnya alat peraga matematika untuk menjelaskan konsep aljabar. Selanjutnya, gagasan yang akan saya ambil yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, menyiapkan media atau alat peraga yang menarik agar siswa lebih mudah dalam memahami konsep matematika. Di sini, penggunaan media ular tangga dalam penanaman konsep penyelesaian materi persamaan linier satu variabel di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Nah, di sini ada pemahaman konsep matematika itu merupakan bagian penting dari pembelajaran matematika karena menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Maka di sini saya ambil media alat peraga matematika ular tangga fungsi. Seperti apa?
nanti ya kita jelaskan. Selanjutnya tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu identifikasi isu, mengidentifikasi penyebab rendahnya kemampuan numerasi siswa pada domain aljabar di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Yang kedua, rencana aktualisasi, itu mempelajari penggunaan ular tangga fungsi dalam pembelajaran domain aljabar. Yang ketiga, membuat aktualisasinya, saya membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga fungsi untuk pembelajaran materi persamaan linier satu variabel. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi pada pembelajaran matematika dengan menggunakan media ular tangga fungsi pada materi persamaan linier satu variabel. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan rencana tindak lanjut. Saya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan membuat rencana tindak lanjut. Nah, ini contoh ular tangga fungsi yang telah saya buat. Kelihatan ya di bawah ini ya. Nah, di sini namanya juga ular tangga, pasti ada ular dan tangganya ya. Ketika ada tangga berarti naik, ketika ada ular berarti turun. Tapi bedanya di sini dengan ular tangga yang seperti kita mainkan yang waktu masih kecil itu, nah bedanya di sini tidak menggunakan dadu. Jadi kita menggunakannya adalah sebuah kartu. Nah, kartunya di sini ada beberapa soal-soal terkait materi persamaan linier satu variabel. Jadi nanti anak-anak mengerjakan soal tersebut, tapi dengan cara dikocok terlebih dahulu kartunya. Setelah itu anak mengambil satu kartu, terus dikerjakan. Nanti hasilnya berapa? Berarti nanti itu yang menentukan langkahnya. Misalnya dapatnya 6, berarti nanti anak-anak melangkahnya sebanyak 6 kali gitu. Nah, ini dokumentasinya, penggunaan media ular tangga dalam penanaman konsep penyelesaian materi di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, yang terakhir penutup, kesimpulan yang dapat saya ambil dari seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah adalah orientasi ASN PPPK memberikan pemahaman dan pengenalan pada tugas dan fungsi serta visi misi masing-masing organisasi tertinggi sampai terendah, sehingga mampu membuat program kerja untuk meningkatkan kualitas kerja pribadi dan organisasi. Dan untuk sarannya, ASN PPPK guru perlu didorong untuk menyusun rencana strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa. Oke, baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Betty karena sudah mengatakan materi yang luar biasa. Jadi intinya adalah Ibu Betty memberikan media ular tangga untuk metode pembelajaran matematika. Supaya apa? Supaya anak menjadi tertarik belajar matematika dengan baik di bidang persamaan linier satu variabel di pelajaran matematika. Selanjutnya silakan untuk Bapak Trian menanggapi Ibu Betty. Terima kasih Bu Betty. Yang saya sampaikan sedikit saja berkaitan dengan media yang digunakan. Itu tidak semua materi sesuai ya. Tidak semua materi harus pakai media itu. Tadi ada media lain, mungkin lain materi, lain medianya, sehingga medianya itu juga harus disesuaikan materi apa yang akan dibahas gitu. Sehingga tujuannya apa tadi? Untuk meningkatkan konsep ya.
Iya, kalau ada alat atau media, harapannya konsepnya lebih mengena atau lebih dipahami oleh siswa guru ya. Hanya saya ulang lagi, lain materi, lain media yang digunakan. Terima kasih Bu Betty. Materi yang lain yang menggunakan media yang sama atau beda atau tidak menggunakan media Bu? Sebenarnya ini untuk materi persamaan linear. Satu variabel ini sebenarnya ada beberapa media atau alat peraga Pak, tapi kebetulan saya mengambil medianya adalah ular tangga. Tidak hanya satu macam. Ya, ada beberapa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Betty. Menarik sekali dan kreatif sekali guru-guru zaman sekarang. Jadi tanggapan Pak Triad sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Demikian hasil seminar dari Ibu Betty. Terima kasih dukungan dan kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara memohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan dari kami. Akhir kata, selamat